hiring problem dan randomized algorithm. Di sini kita akan tahu bagaimana algoritma acak menjadi solusi hiring problem. Ini adalah cara memahami bagaimana pengacakan dapat meningkatkan efisiensi sebuah algoritma. Intinya, di sini kita ingin mempekerjakan karyawan atau asisten baru. Kita mewawancarai kandidat satu persatu. Kemudian, setiap kali kita menemukan kandidat yang lebih baik dari yang terbaik sejauh ini, kita harus memecat asisten saat ini dan mempekerjakan yang baru. Setiap kita mempekerjakan seseorang yang baru, tentu saja ada biayanya. Kita mulai dari skenario masalahnya yang paling dasar. Bayangkan, Anda adalah seorang manajer yang sedang mencari asisten baru. Ada N jumlah kandidat yang akan Anda wawancarai satu persatu. Kita harus tahu aturan mainnya. Satu kesempatan. Kita mewawancarai kandidat ke satu, lalu kedua, dan seterusnya. Setelah setiap wawancara, kita harus langsung membuat keputusan. Rekrut atau jangan. Kita tidak bisa kembali ke kandidat yang sudah dilewatkan. Strategi perekrutan. Kita akan merekrut kandidat pertama yang datang, karena tidak ada pembandingnya. Untuk kandidat selanjutnya, kita akan merekrut mereka jika dan hanya jika kualitas mereka lebih baik dari asisten terbaik yang pernah direkrut sejauh ini. Kemudian ada biaya. Setiap kali merekrut seseorang, ada biaya yang harus dikeluarkan. Tujuan utama kita adalah menganalisis rata-rata berapa kali kita akan membayar biaya perekrutan. Oke, mari kita simulasi singkat. Anggap ada 4 kandidat. Kita beri peringkat kualitas dari 1 tertinggi hingga 4 terendah. Urutan kedatangan mereka adalah sebagai berikut. Kandidat pertama, peringkatnya 3. Kandidat kedua, peringkatnya 4. Kandidat ketiga, peringkatnya 1. Kandidat keempat, peringkatnya 2. Mengikuti aturan-aturan yang sudah kita jelaskan tadi, berapa kali kalian melakukan perekrutan? Kandidat pertama, langsung direkrut, peringkatnya 3. Kemudian, kandidat kedua, kita tidak rekrut, karena peringkatnya 4. Kemudian kandidat ketiga, kita pecat kandidat pertama karena peringkatnya lebih tinggi kandidat yang ketiga. Kandidat keempat, peringkatnya 2, lebih rendah dari kandidat terbaik saat ini, peringkat 1. Itu skenario cukup bagus ya sebenarnya. Cuma gimana kalau yang kita encounter adalah skenario terburuk atau worst case skenario. Jadi worst case skenario nya adalah kandidat pertama hingga kandidat keempat berurutan peringkat 4, 3, 2, dan 1. Tuh. Jadi biayanya lebih mahal kan kalau kita lihat. Karena kita harus merekrut 4 orang dan memecat 3 orang lain sebelumnya. Namun bagaimana kalau kita men-shuffle mereka sebelum memulai wawancara? Akan kita coba shuffle di sini. Jadi, dari hasil yang sudah kita shuffle atau kita acak, kita mendapati kalau kandidat 2 ada di urutan paling pertama. Di peringkat 3, kandidat 4, peringkat 1, dan sebagainya. Sekarang, kita hitung biaya kita memecat dan menerima karyawan baru. Oke, kita udah tahu hasilnya nih. Jadi, di urutan pertama ada kandidat 2 di peringkat 3. Nah, itu langsung kita terima. Kemudian di urutan kedua ada kandidat 4 di peringkat 1. Kita terima, kita pecat kandidat 2. Kandidat 3 dan kandidat 1 sama-sama peringkat 2 dan 4. Sedangkan kandidat 4 kita sudah kita terima peringkatnya 1. Maka kita reject mereka semua. Nah, muncul lagi nih pertanyaan, gimana nih kalau 1000 orang yang pengen kita rekrut? Maksudnya 1000 orang yang ingin ngelamar. Nah, kita bisa pakai rata-rata jumlah perekrutan, yaitu LN 1000. Nilai LN 1000 ini adalah 6,9 sekian. Jadi kita bisa bulatkan menjadi 7.
Jadi rata-rata kita hanya perlu merekrut 7 orang. Kenapa sih kita pakai LN? Karena LN itu seperti rata-rata total perekrutan yang berasal dari jumlah probabilitas setiap kandidat direkrut. Probabilitas kandidat pertama itu 1, ditambah probabilitas kandidat kedua itu setengah, ditambah probabilitas kandidat ketiga itu 1/3, dan seterusnya hingga ke N. Maka kita jumlahkan semua probabilitas itu, 1 tambah setengah tambah 1/3 tambah titik-titik tambah 1/n. Dari penjumlahan itu kita bisa mencari nilai yang paling mendekati dengan cara LN. Jadi LN itu cara cepat untuk menghitung hasil penjumlahan deret probabilitas yang panjang itu. Nah, yang terakhir kita akan membicarakan Big O notation-nya atau kompleksitas waktunya. Jadi, karena kita harus mewawancarai setiap kandidat tepat 1 kali, maka jika ada N kandidat, kita harus melakukan N wawancara. Maka waktu yang dibutuhkan adalah Big O N atau kompleksitas waktunya adalah Big O N. Sekarang mari kita analisis dulu. Hiring problem ini kan dia bergantung kepada randomizing algorithm. Coba kita bandingkan dengan algoritma Fisher-Yates Shuffle. Dia ini bekerja dengan menelusuri semua elemen untuk ditukar. Ini berarti untuk melacak N kandidat, ia juga membutuhkan waktu yang sebanding dengan N. Maka, jika waktu shuffle ditambah waktu wawancaranya adalah Big O N ditambah Big O N, hasilnya adalah Big O N. Dalam narasi Big O, kita hanya peduli pada laju pertumbuhan yang paling dominan. Karena kedua bagian sama-sama tumbuh secara linear atau sama besar, maka disederhanakan menjadi Big O N.